Om Swastiastu. Rajang Semang, Betawi selamat pagi anak-anak semua yang sedang berada di rumah. Kali ini Bapak akan mengajak anak-anak juga menonton video pembelajaran dari Bapak ya. Selain pembelajaran di TPRI, Bapak juga mengirimkan video pembelajaran Bapak sendiri ya. Nah, apa tujuan Bapak mengirim video pembelajaran ini? Tujuannya antara lain untuk melengkapi materi yang ada di TPRI. Namun, materi ini merupakan materi dari sekolah. Karena kita tidak bisa bertatap muka, berkumpul di dalam kelas, jadi Bapak terpaksa mengirimkan video pembelajaran ini. Jadi biar anak-anak bisa menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak di rumah ya. Jadi mohon ditonton video ini ya, agar apa yang tertera yang ada di video ini benar-benar ditonton, dipahami, dimengerti, dan bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk ulangan umum nanti. Kalau memang wabah virus coronanya ini udah meredah ya. Yang kemarin merebak sekarang kalau bisa meredah, artinya tidak ada lagi. Dan kemungkinan akan ada ulangan umum nanti, biar anak-anak bisa menjawab ya. Ya, jadi ini sebagai bekal anak-anak dalam libur dan bekal anak-anak menjawab soal dalam ulangan nanti ya. Nah, kali ini pembelajaran kita tentang tema 8. Apa tema 8? Ya, kemarin kan sudah tema 8 tentang Praja Muda Karna atau kita singkat dengan nama Pramuka. Yang kemarin kita sudah menginjak subtema 2. Namun sekarang kita melanjutkan ke subtema 3, yaitu Aku Suka Bertualang. Nah, siapa yang suka bertualang? Ya. Anak pernah nonton Si Bolang? Ya. Nah, Si Bolang inilah bocah petualang. Si Bolang, si bocah petualang. Nah, Si Bolang ini merupakan suatu bentuk bahwa anak-anak di masa kecil ya, di masa kelas 3, anak-anak ingin bertualang. Ya, kemarin kita juga pernah bertualang menjelajahi lingkungan Desa Kamasan ya. Yang kemarin kita jalan-jalan ya, jalan santai sampai kita naik turun persawahan, naik turun sungai itu, melewati jalan setapak, sehingga kita juga melewati jalan aspal, trotoar, dan kembali kita ke sekolah. Nah, itu namanya bertualang ya. Namun bertualang ini jangan sampai merusak alam semesta ya, alam kita. Nah, umpamanya pas kita jalan-jalan, kita jangan sampai menghancurkan tanaman yang ada di sekitar kita dalam perjalanan ya. Nah, Aku Suka Bertualang tema 3 ini ada beberapa materi yang harus anak-anak kuasai ya. Harus anak-anak pelajari untuk menambah pengetahuan dan wawasannya. Kita lanjut. Nah, materi itu tentang rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu lalu lintas ini adalah, ada yang tahu? Nah, rambu lalu lintas ini adalah lambang-lambang petunjuk di jalan sebagai patokan berlalu lintas ya. Jadi rambu lalu lintas adalah lambang-lambang petunjuk di jalan sebagai patokan kita berlalu lintas ya. Nah, rambu lalu lintas sebagai peringatan juga bisa, sebagai larangan, sebagai perintah, ataupun petunjuk bagi pengguna jalan. Nah, ini tujuannya. Mengapa pemerintah, pihak kepolisian memasang rambu-rambu lintas itu sebagai peringatan, ataupun larangan, ataupun perintah dan petunjuk bagi pengguna jalan. Ya, seperti anak-anak ketahui ya, di jalan pasti banyak rambu-rambu lintas bertebaran ya. Nah, tentunya anak-anak ingin tahu apa saja rambu-rambu tersebut. Ya, Bapak berikan gambarnya salah satunya ya.
Nah, ini contoh-contoh rambu lalu lintas. Contoh-contoh rambu lintas ini semua mengandung arti dan makna. Nah, contoh seperti ada rambu lalu lintas, lampu lalu lintas. Contoh ya. Nah, silakan ini diistilahkan ya, lampu traffic light. Jadi lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas ini terdiri dari 3 warna. Anak-anak masih ingat? Nah, yang rumahnya dekat dengan jalan raya dan perempatan pasti akan melihat ada namanya lampu lalu lintas. Nah, ada warna merah lampunya, ada warna kuning, ada warna hijau. Apa arti warna merah? Itu satu, berhenti ya. Berhenti ya. Lampu merah berhenti, lampu kuning pelan-pelan, lampu hijau langsung jalan ya. Jadi itu lampu lalu lintas atau traffic light. Kemudian ada gambar seperti ini, rambu ini seperti ada gambar lingkaran warna merah, ada warna putih, garis putih. Nah, ini namanya dilarang masuk ya. Kalau anak-anak udah ada tanda begini, anak masuk jelas akan kena sanksi dari pihak kepolisian. Nah, kemudian anak-anak melihat bentuk belah ketupat, ada tanda serunya. Apa artinya? Ya, jelas. Artinya kita berhati-hati. Nah, rambu lalu lintas ini biasanya dipasang di jalan menurun, jalan naik, ataupun jalan yang rusak, atau jalan di pinggir jurang. Itu pasti ada tanda begini. Berarti kita disuruh dalam perjalanan berhati-hati karena banyak rintangan yang harus dihadapi. Kemudian kita lihat ada lingkaran lagi, ada huruf S yang dicoret. Nah, itu artinya dilarang berhenti. Nah, kalau sudah ada begini harus tetap jalan ya, jangan kita berhenti. Kalau kita berhenti jelas akan mengganggu jalan, jelas mengganggu orang yang lain yang menggunakan jalan tersebut. Kalau kita berhenti mendadak gitu, kita punya bawa bis atau truk yang besar, kita berhenti di tengah jalan, jelas akan semua pemakai jalan akan marah dia ya. Bisa-bisa kita dilaporkan karena kita sudah melanggar rambu lalu lintas. Kemudian lanjut, yang di bawah juga ada lingkaran, ada tanda panah yang melingkar. Ada tanda panah yang melingkar. Nah, 3 kali nih tanda panah ini melingkar dia. Nah, apa artinya? Nah, ini artinya kita akan melewati jalan bundaran. Nah, dia harus mengitari jalan bundaran ini. Nah, sesuai dengan arah tanda panah ini ya. Kalau kita bertentangan dengan tanda panah kita berjalan, kita akan tabrakan sini karena ini jalur motor, jalur mobil yang lewat. Jadi dia memutar ya. Kalau kita salah putaran, kita akan menabrak pengguna jalan yang lain itu ya. Nah, ada namanya tanda penjumlahan ya, seperti di Amerika ada tanda penjumlahan. Nah, ini namanya perempatan atau persimpangan 4. Ini persimpangan 4 namanya ya. Jadi ada 4 jalan yang terbelah. Ya, artinya ada jalan yang dibagi 4. Ada ke utara mungkin, ada ke selatan, ada ke timur, ada ke barat itu ya. Kemudian di sini juga ada lingkaran dengan tanda panah 1. Lurus. Jadi kita diwajibkan berjalan lurus. Tidak boleh belok. Kalau kita belok jelas akan berbahaya. Pas kita dikasih jalan begini kita belok, pas belok kanan itu kita akan kalau ada jurang di samping kanan kita belok, ya jelas kita akan kecelakaan. Namun kalau kita udah ada tanda panah kita ikuti pasti benar ya. Kemudian ada tanda panah ya berlawanan arah ya. Ada lurus ke kanan, ada lurus ke kiri, itu pertentangan ya. Nah, ini namanya lalu lintas 2 arah. Ya, itu ya. Nah, dalam tema 8, subtema 3 aku suka bertualang, kita akan menjumpai juga materi membaca data pada diagram. Nah, apa namanya data? Ada tahu? Ada yang tahu apa itu data? Ya, data adalah sekumpulan hal tertentu
yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan orang yang mengumpulkan data. Umpama orang ingin tahu berapa sih jumlah penduduk Desa Kamasan. Nah, jelas dia akan menanyakan di kantor statistik. Di sana akan ada data jumlah penduduknya berapa, berapa bermata pencarian sebagai nelayan, sebagai pedagang, dan lain sebagainya. Semua ada datanya ini. Nah, ini data-data ini dikumpulkan dengan dua cara. Ada yang berbentuk tabel, ada data dalam bentuk diagram. Ya, tabel itu biasa kalau diagram. Nah, dalam bentuk diagram ini kita juga dapat membagi tiga jenis. Ada diagram gambar, ada diagram batang, ada diagram lingkaran. Ya, kita lihat contoh. Ada contoh diagram gambar. Nah, seperti ini. Di kelurahan A dan kelurahan B ada kelurahan C. Nah, jadi jumlah penduduk ini dilambangkan gambar orang. Nah, kalau satu orang gambar orang itu berarti 100 orang. Ya, contoh di kelurahan A ada berapa gambar orang nih? Ya, hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada 8 orang. Ada 8 yang berdiri. Nah, kalau satu orang itu mewakili 100 orang, berarti berapa orang jumlahnya ini? Ya, 8. 100 kita tinggal mengalihkan 100. 8 kali 100 jadi 800 orang. Dan seterusnya sampai ke C ya. Tuh ya. Kita lanjut diagram. Nah, ada diagram batang ini. Nah, ini diagram ini khusus untuk apa itu? Untuk 3 jenis. Ada 4 ini, 4 jenis ya. Ada listening, speaking, reading, dan writing ya. Jadi ini kita mencari ketuntasan belajar kita di kelas. Yang listening itu berapa orang yang sukses, artinya lolos. Yang speaking itu berapa, yang reading itu berapa, yang reading berapa ya. Ya. Jadi yang kuning itu listening, artinya berapa orang yang pintar mendengarkan bahasa Inggris. Kalau ditanya dia bisa menjawab. Ya, kemudian bisakah dia menjawab setelah dia mendengarkan? Speakingnya gimana? Berapa orang yang berhasil? Kemudian readingnya juga berapa orang? Dari hijau ya hijau. Kemudian berapa orang dia bisa menulis dalam bentuk bahasa Inggris setelah dia mendengarkan? Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk diagram ya. Nah, ini anak-anak kelas yang lebih tinggi akan lebih banyak mempelajari ini ya di kelas 5 ya. Karena kita di kelas 5 udah belajar statistik ya. Kalau sekarang tidak tahu dasar apa itu diagram, nanti kelas 5 tidak bisa apa-apa ya, tidak tahu apa sih namanya diagram itu ya. Kita lanjut, ada diagram lingkaran. Nah, sama juga ya, diagram lingkaran ini bisa terbagi dia. Kalau keseluruhannya itu namanya 360 derajat. Kalau kita hitung dari derajat, kalau hitung dari 100 dari persentase namanya 100% nih ya. Ini pasti 100% ya. Kalau ini 30, ini 15, ini 10, ini 41. Kalau dijumlahkan itu 30 tambah 15, 45. Ini tambah 10, 55. Tambah 20, 75. Berarti ini 75, berarti ini 25%. Ini 30 tambah 15 kan 45 tambah 10 55 tambah 20 75. Berarti ini sekitar 25% ya. Sekitar 25%. Nah, antara biru dengan kuning. Nah, ini kalau kuningnya lebih luas dia. Kalau birunya itu udah dalam sudut 90 derajat. Ya, ini kita bedakan gambarnya ya. Ya. Nanti anak-anak juga akan pelajari di kelas lebih tinggi, terutama kelas 5 dan kelas 6 ya. Ya. Sekarang di kelas 3 hanya tahu gambar dan cara membacanya dulu ya. Pelan-pelan ya, pasti bisa. Kalau dari sekarang udah belajar banyak membaca, pasti bisa. Kalau enggak pernah baca ya gimana bisa ya. Ya. Jadi Bapak harapkan bacalah bukumu setiap hari ya. Terutama buku pelajaran ya. Nah, kita lanjut lagi.
Nah, dalam subtema 3 ini, aku anak suka bertualang juga akan mempelajari membuat karya dekoratif. Nah, apa yang dimaksud karya dekoratif? Karya dalam bentuk gambar. Nah, apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar bercorak dekor atau hiasan, yaitu digunakan untuk hiasan, ya, untuk menghias. Gambar dekoratif adalah gambar datar dan pipih. Gambar datar dan pipih yang terletak di tepi, itu ya. Gambar dekoratif merupakan gambar 2 dimensi, itu gambar berbentuk datar. Kalau 3 dimensi apa contohnya? Ya patung. Kalau 2 dimensi gambaran ya. Nah, gimana kalau relief? Relief gambar pulau yang ada tenggelam dan timbulnya, itu namanya juga 3 dimensi ya. Gambar dekoratif digunakan sebagai gambar tepi, hiasan, dinding, hiasan benda. Benda yang diisi hiasan adalah untuk memperindah dan menarik. Hiasan itu berbentuk titik atau garis. Nah, itu namanya membuat karya dekoratif. Nah, apa saja contoh karya dekoratif? Nah, perlihatkan sekarang. Nah, ini ada gambar dekoratif dalam bentuk ikan, ya. Ada ikan, ada gininya, ada guratan garis lengkung, ada garis lurus, ada titik-titik. Nah, semua ya gambar dekoratif itu, ya. Karena gambar dekoratif terdiri dari garis lengkung, garis lurus, dan titik-titik ya. Kita lanjut. Nah, contoh lain lagi ya, ada gambar berbentuk pohon bunga ya. Ada bunga kuncup, ada bunga mekar, dan ada bunga yang udah layu ya. Kemudian ada tangkai. Banyak ini ya. Bisa dilihat dulu nanti ya. Kita lanjut. Nah, ini lagi ada gambar batik ya. Si tepinya ada lingkaran. Nah, namanya lingkaran kakul ya. Kalau di istilah Balinya kakul. Ini ada gambar bunga, ada bunga yang bermahkota kecil, runcing, tipis-tipis, ada yang besar, dan ada lain sebagainya ya. Itu namanya gambar dekoratif. Nah, kita lanjut. Nah, kita akan mempelajari tentang sikap yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di mana terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Itu di lambang negara kita pada Garuda Pancasila yang tertulis di sehelai pita. Ya, kemarin sudah kan kita singgung lambang Garuda Pancasila. Nah, kita kembali mempelajari mengapa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu kita pakai. Nah, berdasarkan proses ya yang Bapak baca dan Bapak lihat dan semua yang ada di buku maupun di internet. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini terjadi karena keberagaman budaya Indonesia dipengaruhi oleh letak wilayah, kebiasaan masyarakat, seperti budaya masyarakat di pegunungan dengan di pantai berbeda dia ya. Masyarakat pantai berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Kalau masyarakat di pantai pasti dia memakai baju yang menyerap keringat. Sedangkan kalau di gunung pasti memakai baju yang tebal agar dia tidak kedinginan. Karena udara di pantai dengan di pegunungan beda dia. Kalau di pantai panas, di pegunungan jelas dingin ya. Ya, juga adat istiadatnya juga berbeda ya. Kalau di pantai lebih banyak dia makan daging, makan ikan laut ya di pantai. Namun di pegunungan jelas makan hewan buruan ya. Mungkin hewan apa itu? Burung mungkin ya. Atau mungkin dia melihara ayam itu ya. Nah, keberagaman ini juga ada di agama. Ada perbedaan agama dan suku. Keberagaman ini terjalin dengan rukun jika saling bertoleransi. Nah, dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang kita sepakati oleh negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu dilaksanakan dengan bertoleransi antar sesama ya. Nah, semboyan ini bisa kita jalankan, kita wujudkan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita bisa wujudkan dengan cara bertoleransi. Nah, gimana caranya bertoleransi? Ya, kita dengan cara saling menghormati dan menghargai
ya, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, contoh, anak-anak punya teman agama Muslim, anak-anak agama Hindu. Kalau pas di hari Raya Idul Fitri, kita saling menghormati, membiarkan dia merayakan hari agamanya. Sama juga dengan agama Muslim, pada saat kita galungan maupun nyepi, dia harus menghormati kita. Pas kita nyepi, dia harus nyepi juga, tidak boleh keluar. Kalau dia keluar, kita nyepi kan sama dengan tidak menghargai. Nah, kita di sini saling menghargai yang kita perlukan, ya. Nah, contoh seperti gambar sini, ya. Nah, ini contoh gambar semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini kita laksanakan, ya, dengan cara ya mengadakan pergelaran tari-tarian. Ada yang mengeluarkan tari Bali, tari Jawa, tari Lombok, tari Batak. Kita pentaskan secara bersama-sama dalam suatu panggung. Nah, itu saling menghormati kebiasaan kita sebagai masyarakat Indonesia yang bertoleransi, ya. Nah, bertoleransi ini tujuannya untuk menjalankan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kita lanjut dengan, nah ini gambar lagi, ya. Gambar gadis-gadis yang sedang berpakaian adat sesuai, ya. Sesuai dengan adat Bali, adat Toraja, adat Batak, adat Bugis, ini banyak sekali, ya. Ya, nanti bisa kita anak pelajari di kelas 5 juga tentang keberagaman budaya Indonesia, ya. Kalau kelas 3 hanya kita mengenal saja, ya, sepintas-pintas dulu, ya. Ya, nanti lebih lanjut di kelas 5, ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini juga kita dapat wujudkan dalam suatu kerjasama gotong royong, membersihkan lingkungan kita. Contoh seperti gambar, ya, ada gambar menyapu, ya, sedang membersihkan halaman atau jalan. Ada yang juga memasang lampu penerangan jalan karena lampunya mati kemarin, pas dia lewat mati sehingga perlu diperbaikan, digantilah balonnya. Kalau nggak diganti nanti gelap yang di jalan, bisa bahaya, bisa sering tabrak itu, ya. Mungkin ada yang ketakutan, terutama anak-anak, kalau udah lewat jalan yang tidak ada lampunya pasti takut dia, dikira ada hantunya, ya, padahal tidak ada karena gelap. Ada yang sedang membuang sampah, ada yang menyapu, tuh, ada yang membersihkan got itu, ya. Nah, ini dapat diwujudkan dengan toleransi, menghargai lingkungan kita. Itulah namanya menjalankan, mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Nah, bagaimana sih ceritanya kok bangsa Indonesia memakai semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, ini anak perlu ketahui, ya. Asal-usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari buku kitab Suta Soma, ya. Kitab Suta Soma. Nanti anak perlu baca bukunya, ya, buku cerita Suta Soma, ya, di perpustakaan ada itu, ya, ataupun di toko buku kalau ingin memilikinya. Nah, buku Suta Soma inilah karangan dari Empu Tantular. Empu Tantular, ya. Empu Tantular. Di buku Suta Soma ini ada tetera Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika inilah kita wujudkan untuk mencapai satu tujuan, kebersamaan kita. Biarpun kita berbeda, beragam perbedaan yang ada di Indonesia, kita satukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat terlaksana jika kita saling menghargai. Nah, seperti tadi Pak bilang, saling menghargai, saling menerima, saling menghormati dengan cara kita bertoleransi. Nah, toleransi artinya membiarkan dia melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya, ya. Tuh, ya, asal-usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini namanya gambar wayang Kamasan, ya. Ya, mungkin anak udah kenal, ya. Bapak dari Kelungkung, anak dari Kamasan juga pasti udah mengenal ini gambar wayang Kamasan. Nah, di sini ini namanya Prabu Sutasoma yang sedang membimbing yang dulu musuhnya sekarang menjadi muridnya, yaitu raksasa naga, raksasa harimau, raksasa naga, harimau, dan raksasa gajah, ya. Ini raksasa gajah, ini raksasa harimau, ini raksasa naga, ya.
Jadi ada 3 raksasa yang dulu mau makan Sutasoma. Gimana ceritanya? Ya, yuk kita simak ceritanya ya. Nah, zaman dahulu para dewa menjelma menjadi raja-raja di dunia ya. Pada zaman Kali Yuga. Tujuannya dewa-dewa menjelma menjadi raja di dunia untuk mengurangi peperangan dan mewujudkan perdamaian. Nah, salah satunya itu ada Dewa Wisnu, ya turun ke dunia sebagai awatara Buddha, Sri Jinapati Buddha ya, untuk meredakan amarah Batara Kala. Tahu Batara Kala? Nah, Batara Kala anaknya Dewa Siwa, ya. Dewa Siwa karena Batara Kala ditugaskan menguasai waktu yang ada di dunia. Sehingga waktu sangat penting bagi anak-anak ya. Pada saat anak-anak masuk, tetap masuk tepat waktu ya. Jangan sampai terlambat masuk. Nanti bahayanya dimarahi sama Pak Guru ya. Namun kalau kita udah pas, kita masuk disiplin waktu, kita akan dapat belajar dengan tenang, tidak tergesa-gesa ya. Jadi apa yang diberikan oleh Pak Guru akan siap kita terima ya. Kalau kita tergesa-gesa sampai di sekolah juga ngos-ngosan, nanti buyar semua konsentrasinya, pikirannya hilang, nanti seperti kata iklan tuh, hilang otaknya nanti ya. Sehingga kita harus disiplin waktu sesuai dengan aturan, kita akan dalam menghadapi pelajaran lebih tenang ya. Makanya perlu disiplin belajar, waktu belajar ya belajar, waktu istirahat ya istirahat, waktu bermain ya bermain itu ya. Jangan sampai suatu hari kita main game ya rusak mata kita rusak, otak kita capek, tangannya pegel-pegel megang HP kalau udah main HP satu hari. Makanya batasi waktu ya. Ada waktu disiplin waktu belajar, ada disiplin waktu kita bermain, ada disiplin waktu kita makan. Jangan satu hari main HP nanti sampai ini keluar biji matanya lihat HP tuh main game. Nanti kan buta matanya, itu kasihan kali ya. Nah, itu contoh ya. Nah, kita lanjut ceritanya tadi. Nah, Dewa Wisnu ini menjelma menjadi jadi Sang Buddha. Nah, Sang Buddha ini timbul dari sebuah cerita di mana ada seorang putra Raja Astinapura, anaknya Prabu Mahaketu ini, tidak ingin dia dinobatkan menjadi raja. Karena dia ingin selalu beribadah, cinta agama Buddha, dan tidak senang dinikahkan. Nah, ini ya, saking kerasnya ayahnya menyuruh Sang Sutasoma ini sebagai raja, akhirnya Sang Sutasoma ini lari ke hutan ya. Lari ke hutan ya, bukan hutang, ke hutan ya. Ke hutan, Pak. Nah, kalau ini dibaca ya nanti enggak ngerti anak ya. Nah, lari ke hutan untuk belajar agama dia, memperdalam agama ya. Ya. Nah, sepeninggal dari Sang Pangeran Sutasoma ya, kerajaan Hastinapura menjadi gulana, di mana Sang Permaisuri sangat sedih sehingga dihibur oleh rakyatnya ya. Dan banyak terjadi huru-hara di istana ya. Itu dulu di istana ya. Namun kita lanjut dengan Sang Pangeran dalam perjalanan. Sang Pangeran dalam perjalanan, dia setibanya di hutan, dia menemukan sebuah kuil, lalu dia bersembahyang. Dalam persembayangannya itu ya, Sang Sutasoma itu, karena kusuknya, mantapnya, sehingga sampai Dewi Widyu Karali keluar memberi sabda, "Hai Sang Pangeran Sutasoma, doa dan permintaanmu sudah kuterima. Apa yang kau minta?" Karena Sang Sutasoma tidak meminta apa-apa, namun Sang Dewi Widyu Karali memohon, ya. Kalau Sang Pangeran tidak meminta, saya akan meminta. Pulanglah kamu menjadi raja dan perangi seorang raja raksasa yang suka makan daging manusia, gitu katanya ya. Sang Pangeran Sutasoma menolak ya. Menolak karena tidak mau dia membunuh
ya tidak mau membunuh. Nah, kita tutup dulu ceritanya sang Surasoma. Nah, kita beralih ke seorang raja yang suka makan daging manusia. Ya, seperti tadi Pak bilang, dari permintaan Dewi Widya apa itu namanya? Dari permintaan Widyu Karali ya, Dewi Widyu Karali kepada sang Surasoma untuk memerangi seorang raja raksasa yang suka makan manusia. Nah, ini sekarang kisahnya sang raja yang suka makan manusia. Raja tersebut bernama Sang Purusade. Sang Purusade atau disebut dengan Kalmasapada. Kalmasapada. Syahdan, ya pada suatu hari sang raja Purusada senang dia makan daging. Sehingga persediaan daging babi, daging sapi, daging hewan ternak yang lainnya habis dia makan. Karena persediaan makanan daging sang Prabu itu pun dimakan oleh anjing dan babi ya. Jadi sama-sama habis. Sehingga anjing dan babi yang makan dagingnya pun habis juga dimakan oleh sang Prusada ya. Sehingga sang juru masak kebingungan. Aduh, aku bingung. Sang raja terus minta makan daging. Sekarang persediaan daging habis. Daging ayam habis, daging sapi habis, daging kambing habis, daging domba habis, semua habis. Sampai daging babi pun habis. Sampai anjing peliharaan pun habis juga. Bingung saya nyari makanan sang raja. Akhirnya punyalah ide si juru masak. Lalu datanglah ke kuburan. Nah, kalau kuburan, tahu kuburan anak? Nah, sitre kalau istilah Belandanya sitre atau seme ya. Di sana dia menggali kuburan. Itu mengambil seorang mayat ya. Seorang mayat ya. Yang baru mati itu diambil mayatnya lalu dipotong pahanya. Dipotong-potong pahanya, digoreng kayak tahu itu. Nah, disajikanlah daging manusia itu oleh sang juru masak kepada sang raja. Sang raja sangat senang. Hai juru masak, masakanmu enak sekali. Aku senang sekali makan. Daging apa ini? Karena sang juru masak takut bilang itu daging manusia, dia jadi diam itu. Akhirnya karena terus sang raja bertanya, ingin tahu itu apa yang digunakan sang juru masak untuk jadikan daging. Dia terus tanya, daging apa? Domba, sapi, kambing. Sang juru masak diam dan takut. Karena terus didesak, akhirnya dia dipaksa oleh sang Purusada. Mengakulah sang juru masak. Ampun tuanku, daging yang hamba goreng, yang hamba sajikan untuk tuanku adalah daging manusia. Hamba menggali kuburan kemarin, hamba ambil mayatnya, hamba potong-potong dagingnya yang masih bagus untuk tuanku makan. Karena persediaan daging hewan ternak yang ada di kerajaan habis tuanku. Karena saking senangnya sang Purusada itu tidak marah dia sama sang juru masak. Akhirnya semua rakyatnya setiap hari satu persatu menjadi santapan sang Purusada. Sehingga banyak rakyat, banyak pendeta lari ke kerajaan lain, mengungsi dia, takut dimakan. Nah, karena sudah sedikit rakyatnya di kerajaannya, maka tidak ada yang bisa dimakan. Nah, kemudian pas terakhir kalinya ada penduduk yang akan dijadikan korban oleh sang juru masak, lari dia, lalu dikejarlah oleh sang raja. Dalam pengejaran rakyat tersebut, sang raja kena tusuk kakinya oleh duri ya, sehingga luka yang sangat parah. Akhirnya sang raja sakit. Karena sakitnya sang raja tidak bisa melawan rakyatnya, akhirnya sang raja Prusada diusir, tinggallah di sebuah hutan. Dalam perjalanannya sang raja Prusada bersumpah dia,
Kalau luka kakinya sembuh, pada saat itu pas jam 12 siang, dia bersumpah, kalau kaki saya sembuh dari luka ini, saya akan mempersembahkan 100 raja untuk disantap oleh Betara Kala. Kalau bisa sembuh penyakitnya. Itu perjanjiannya, sumpahnya pada saat itu jam 12 siang, istilahnya Bali tengah tepat. Itu pas Betara Kala lewat, sehingga Betara Kala mengiyakan. Artinya memberikan restu, silakan kamu laksanakan sumpahmu untukku. Sediakan aku 100 raja, 100 kepala raja sebagai santapanku. Akhirnya kakinya Purusada sembuh. Sehingga sang Purusada berusaha dia memerangi kerajaan di sekitarnya. Sehingga semua raja dapat ditaklukkan. Nah, kita kembali ke sang Surasoma tadi ya. Berhari-hari sang Sutasoma berkelana dan selalu menemui dan ditemui oleh para pendeta dan rakyatnya, dan menyuruhnya untuk berperang melawan sang Purusada, raja pemakan daging manusia. Juga tidak mau. Akhirnya sampai Dewi Pertiwi, sang yang ibu Pertiwi ya, sang yang ibu Pertiwi keluar dan memohon kepada sang Sutasoma untuk memerangi raja tersebut. Namun tidak juga diikuti tindakan karena beliau tidak ingin membunuh. Itu. Nah, dalam perjalanan sang Sutasoma inilah di tengah jalan dia bertemu dengan seorang raja raksasa berkepala gajah dan ingin memakannya. Sang Sutasoma jadikan mangsa. Tetapi sang Sutasoma melawan. Akhirnya sang raksasa kalah. Sekali tendang, sekali dijatuhkan, sang raja raksasa berkepala gajah kalah. Sehingga dia bertobat dan ingin menjadi murid sang Sutasoma. Karena sang Sutasoma mengampuni raja raksasa berkepala gajah itu, tidak dibunuh, dia tetap hidup. Akhirnya dia berjanji akan menjadi muridnya, dibimbingnya. Kemudian sang Sutasoma pun berjalan bersama sang raja raksasa berkepala gajah dan pendeta. Lagi di tengah jalan dihadang oleh seekor raja raksasa yang berkepala naga. Ya. Sama juga naga pun ingin menjadikan santapan sang pangeran. Namun sang Sutasoma pun melawan. Akhirnya sang raja naga kalah dan juga menjadi muridnya, dibimbingnya tentang kerohanian agama Buddha. Ya. Ya. Kita lanjut ceritanya lagi. Nah, kembali sang pangeran Sutasoma berjalan menuju Gunung Himalaya. Namun mendekati Gunung Himalaya, sang pangeran Sutasoma pun dihadang lagi oleh seekor harimau betina yang lapar. Harimau ini memangsa anaknya sendiri. Tetapi hal ini dicegah oleh sang Sutasoma. Karena saking laparnya seekor harimau betina ini dan tidak ada makanan di sekitarnya, akhirnya dia ingin memakan anaknya sendiri untuk menjadi santapannya. Tetapi dilihat oleh sang Sutasoma, lalu dicegahlah sang harimau ini untuk memakan anaknya. Sang Sutasoma menawarkan diri, kalau kau ingin makan anakmu, hai sang harimau, aku siap menggantikan anakmu, makanlah aku. Kasihan, tidak seharusnya kau makan anakmu sendiri, itu darah dagingmu sendiri. Kau boleh hisap darahku sampai habis. Aku rela. Namun muridnya sang raja gajah dan sang raja naga ingin membela sang Sutasoma, namun tidak dikasih. Karena sang Sutasoma bertekad ingin menawarkan diri menjadi santapan sang harimau. Karena saking sayangnya pada anak harimau tersebut, biar dia tidak dijadikan mangsa oleh ibunya sendiri. Akhirnya
Sang Sutasoma pun dimakan sampai habis, sampai dihisap darahnya. Matilah Sang Sutasoma. Nah, dengan kematian Sang Sutasoma, para dewa di Kayangan sangat menyesal tindakan Sang Sutasoma, karena Sang Sutasoma dipersiapkan untuk mengalahkan Sang Raja Purusada, bukan dimakan harimau. Maka datanglah Bathara Indra. Begitulah angin berembus keras dengan topan badai menggelegar. Angin bertiup kencang, ada kilatan cahaya, lalu turunlah Dewa Indra, Bathara Indra. Hai harimau, kamu tidak tahu diri. Kamu dididik untuk menjadi binatang yang baik dan sesuai dengan alurmu. Mengapa kau berjalan di jalan yang salah? Kau telah membunuh Pangeran Sutasoma, karena pangeran ini memang dipersiapkan untuk mengalahkan Sang Purusada. Lalu Bathara Indra memercikan titah amerta ke Sutasoma, sehingga Sutasoma pun hidup kembali. Lalu harimau pun menyesal dengan tindakannya, menjadikan Sang Sutasoma korbannya, sehingga dia pun bersujud kepada Sang Sutasoma. Wahai Pangeran Sutasoma, karena salah hamba telah berlaku lancang pada tuanku, hamba bersedia menjadi muridmu, seperti raksasa gajah dan raksasa naga. Hamba bersedia. Hamba akan mendukung setiap keputusan sang pangeran. Nah, akhirnya Sang Sutasoma mempunyai 3 orang murid. Sang raksasa kepala gajah, sang raksasa kepala naga, dan dan harimau betina. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut cerita berikutnya. Dalam perjalanannya Sang Sutasoma ya, dilihatnya Sang Prabu Kalmasapada atau Sang Purusada sedang melawan Raja Dasabau. Akhirnya Sang Purusada lari terbirit-birit melawan Raja Dasabau, karena Prabu Raja Dasabau merupakan juga titisan Dewa Wisnu ya. Nah, setelah lari Sang Purusada, Prabu Dasabau mengajak sepupunya Sang Sutasoma untuk mampir ke kerajaannya. Nah, di sana dia dipertemukan dengan anaknya Raja Dasabau. Lalu ia pun dikawinkan. Setelah dikawinkan oleh Sang Dasabau, Sutasoma pun pulang ke negerinya, ke Hastinapura. Kemudian dia dinobatkan menjadi Prabu Sutasoma. Nah, ini belum berakhir anak-anak ceritanya ya. Nah, Prabu Sutasoma. Nah, kita lanjut. Maka Sang Prabu Sutasoma pun memulai menjalankan pemerintahannya. Nah, kita jeda dulu Prabu Sutasomanya. Kita lihat dulu ceritanya gimana sih sepak terjang Sang Purusada setelah lari dia dari Prabu Dasabau ya. Maka diceritakanlah Sang Purusada sudah mengumpulkan 100 kepala raja yang mau dipersembahkan kepada Bathara Kala. Namun Bathara Kala tidak mau menerima. Biarpun sudah jumlahnya 100, tapi Sang Bathara Kala ingin melengkapi agar genap 101 raja dengan kepala Raja Sutasoma, Sang Prabu Hastinapura. Akhirnya Sang Purusada menggempur kerajaan Hastinapura. Sang Sutasoma pun mau melawan ya. Karena Sang Sutasoma pun mau melawan, tapi dia berpikir, mengapa aku melawan orang begini ya? Akhirnya mungkin dengan
dengan segala kasih sayangnya, dengan semua restu dari dewa, akhirnya Sang Sutasoma tidak melawan raja tersebut. Sang Sutasoma pun ditangkap oleh Sang Prabu Purusada, Sang Kalmasapada. Lalu Sang Sutasoma dipersembahkan oleh Bathara Kala. Kemudian Sang Sutasoma pun dipersembahkan kepada Bathara Kala. Di depan Bathara Kala, Sang Sutasoma pun menawarkan sebuah perjanjian. Wahai Bathara Kala, kau boleh makan aku. Jadikan aku santapanmu. Namun 100 raja yang ditawan, tolong lepaskan. Karena dagingku lebih lezat daripada raja-raja yang 100 itu. Nah, karena saking kerelaan dan ketulusan Sang Sutasoma ya dalam menolong 100 raja itu sebagai tawanan itu, air luluhlah hati Sang Bathara Kala. Sang Purusada pun terharu. Ya. Karena terharunya Sang Purusada, sehingga Dewa Siwa yang menitis pada Sang Prabu Purusada pun meninggalkan tubuh raksasa itu ya. Karena Sang Sutasoma sudah berwujud Buddha ya. Buddha yang mudah memaafkan, belas kasih. Ya. Semua manusia dianggap Allah sama seperti dirinya, tak promasi ya. Sehingga Raja Purusada pun melepas Sang Sutasoma. Dan Bathara Kala pun menyetujuinya atas permintaan Sang Purusada ya. Nah, disinilah suatu pesan amanat yang anak-anak bisa ambil ya, hikmahnya ya. Di mana Dewa Siwa itu merupakan perwujudan dari Hindu ya. Hakikat Dewa Siwa adalah ingin menyatu dengan Buddha, Buddha pun ingin menyatu dengan Siwa ya. Nah, penyatuan Buddha dan Siwa menjadi satu, Siwa Buddha ya istilah Balinya. Nah, ini ya antara Siwa dengan kekerasan, dengan pelebur ya. Jadi anak-anak masih ingat pelajaran agama, Dewa Siwa sebagai pelebur ingin melebur kejahatan, dan Buddha ingin membersihkan ya, sehingga menjadi satu dalam kesatuan. Nah, disilakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari cerita Sutasoma inilah diambil hikmahnya bahwa perbedaan kita yang banyak yang menyolok di negara kesatuan RI dapat diwujudkan dengan menjalankan semboyan ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang dapat terlaksana dengan toleransi, yaitu toleransi dan tenggang rasa. Jadi menghargai, menghormati kebebasan orang lain dalam beribadah, melakukan kepercayaannya sesuai dengan agama dan kepercayaannya ya. Jadi itu sekilas Bapak ceritakan Sang Sutasoma. Nah, anak-anak bisa ambil hikmahnya. Jadi suatu cerita pasti akan ada makna amanat yang bisa anak ambil sebagai pedoman kita hidup, bermasyarakat, bergaul dan sebagainya ya. Jadi kita lanjut dengan materi berikutnya. Nah, ini kalau anak-anak ingin tahu ceritanya lebih lanjut, lebih lengkap, ada buku Kitab Sutasoma ya. Ini bisa dicari di toko buku ya. Buku di Gramedia mungkin atau di Mall Gallery pasti ada ya. Ya, bukan Bapak promo ya. Ini sekedar petunjuk saja ya. Nah, dalam tema 8 subtema 3 aku bocah petualang, aku suka bertualang. Nah, jadi yang namanya petualang pasti mirip dengan polisi ya.
Nah, ini gambar polisi cilik, polisi cilik. Nah, jadi pakainya hampir sama ya. Hampir sama pakainya dengan polisi asli ya. Ini pocil. Sebenarnya di sekolah pun perlu kita membuat organisasi pocil, polisi cilik, karena kita punya sekolah dekat jalan raya. Ini bisa membantu guru dan teman-temannya untuk menyeberang ya. Jadi punya wewenang dia. Karena udah pakaian polisi sebagai mandat dari polisi aslinya untuk membantu menyeberangkan ya. Jadi pengguna jalan yang memakai sepeda motor maupun mobil ya pasti akan mengikuti perintah pocil ini ya. Karena sudah diberikan wewenang dia ya. Cuma wewenang menangkap pencuri enggak, ini nanti capek dia kalau ngejar maling ya. Jadi menggunakan untuk menyeberangkan jalan ya. Tuh ya. Nah, polisi lalu lintas yang asli ini ya, ini gambarnya dia. Ada pakai sepeda motor berpatroli, ada juga pakai mobil patroli ya. Mungkin anak sering lihat ini di jalan raya ya. Nah, ini gambarnya ya. Ya. Nah, siapa yang ingin cerita jadi polisi? Oh, banyak sekali nih. Ya, mudah-mudahan yang bercita-cita jadi polisi, Bapak doakan agar dapat jadi polisi. Namun, kalau ingin jadi polisi, tentunya anak-anak harus belajar. Bukan belajar main game aja, tapi belajar di sekolah maupun di rumah. Baca bukunya tiap hari ya. Karena nyari polisi pun ada testingnya, ada tes matematika, ada tes bahasa Inggris, ada tes fisika, ada biologi, itu banyak itu. Kalau sekarang tidak belajar gimana bisa ikut tes ya? Ya, ya tentunya anak perlu belajar, jangan lain-lain itu. Jangan tidur-tiduran, jangan santai-santai, jangan main game aja ya. Ya, kalau anak-anak ingin jadi polisi yang gagah berani, tentunya belajar lebih giat agar tamat SMA ya. Jadi harus ikuti jenjang dulu ya. Jangan nanti anak-anak dari SD mau jadi polisi tidak diizinkan. Harus tamat dulu kelas 6, kemudian lanjut ke SMP 3 tahun dari kelas. Jadi di SD itu anak dari TK dulu Pak Amil ya, dari TK ya, dari PAUD ya, dari awal ya. Dari PAUD itu 2 tahun, TK 2 tahun, SD 6 tahun, itu harus diikuti alurnya ya. SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun. Setelah itu baru boleh melamar jadi polisi ya. Enggak boleh baru tamat PAUD mau jadi polisi, enggak boleh itu. Ya, siapa yang mau menggaji anak kecil ya. Jadi harus belajar ya. Karena banyak itu, biar anak guru, anak pejabat, anak polisi, banyak yang malas belajar itu. Anak guru, anak polisi, banyak yang gini tidak mau belajar dia. Dia tidak tahu tuh nanti masa depannya gimana itu ya. Ya. Nah, polisi lalu lintas ini barang tentu pasti dia tahu tentang rambu-rambu lalu lintas ya. Jadi semua rambu lalu lintas ini harus hafal oleh polisi. Jangan jadi polisi tidak bisa menghafal. Sama dengan jadi murid. Jadi murid kelas 3 harus tahu hafalan perkalian, hafalan penjumlahan, pengurangan ya. Polisi pun juga harus tahu dia hafalan rambu-rambu lalu lintas. Nah, kalau rambu lalu lintas ini apa artinya? Jadi polisi ini hafal semua ini ya. Jadi bentuk gambar dan petunjuk ini polisi pasti tahu dia ya. Makanya kalau kita melanggar rambu ini juga kita kena sanksinya. Ini banyak rambu-rambu ya. Nah, silakan dicari di internet lebih lanjut ya. Kalau ini dijelaskan satu persatu panjang ya. Nah, ini ya yang sudah Pak jelaskan ini ya, lampu lalu lintas, persimpangan atau perempatan. Ini ada jalan bleko atau nikung ke kanan, ada nikung ke kiri atau lurus. Ini juga sama ya. Ada ke kanan dulu baru ke kiri. Yang tadi ke kiri dulu baru ke kanan ya. Kemudian ada jalan dekat jurang, ini hati-hati. Ini ada jalan berdebu atau berpasir, ini juga hati-hati. Ada jalan ada jalan ada jalan timbul ya. Ada jalan timbul satu ya. Nah, ini kalau jalan timbul satu ini kayak polisi tidur ya. Polisi tidur ini ya.
Ini juga jalan berbatu namanya ini. Kalau ini lihat jalan berbatu ya. Kalau ini jalan banyak lubangnya ini. Banyak lubangnya. Kalau melewati jalan ini harus hati-hati dia. Biar bawa sepeda motor, sepeda gayung, mobil harus hati-hati, nanti bisa mencemplung, nanti jatuh mobilnya ya. Ini ada jalan ada jalan licin ya. Jalan licin ini. Nah, ini rambu jalan licin. Ini jalan naik ini. Sama juga jalan naik ya. Ini jalan turun, ya. Ya. Nanti kalau anak-anak lihat jalan begini ya harus sudah pasang gas atau gigi kecil ini. Nah, kayak mobil harus gigi 1 naiknya ya. Kalau ini jalan turun juga pakai gigi 1 biar pelan-pelan ya. Nah, ini jalan 2 arah. Ini jalan 1 arah ya, ada tikungan dikit ya. Ini juga sama ya. Ini ada jalan tikungan melingkar ya. Ini arah jalan berkelok dia. Ya. Ini biasanya jalan-jalan yang model begini ya, rambu-rambu yang model begini ada di jalan menuju wilayah pegunungan. Ini jalan kota, ini ada belokan ya, belokan tajam di kota ada ini ya. Ada belok kanan ini, ada belok kiri. Ada yang sama juga ini belok kanan belok kiri ya. Ya, itu contoh rambu-rambu lalu lintas. Nah, silahkan dibaca lagi ya, lebih lanjut. Ini harus diketahui ya. Semua orang harus belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Karena anak-anak dan kita ya, seperti Bapak atau yang lainnya, pasti akan keluar melewati jalan raya. Pasti ada rambu lintas yang harus diikuti. Karena rambu lalu lintaslah memberikan petunjuk pada kita agar berjalan di tempat yang lebih aman. Ya, jadi kita tidak berbahaya dan tidak membahayakan orang lain. Jadi kita tidak berbahaya dan tidak membahayakan orang lain. Ya, itu. Nah, selain materi tersebut, kita juga akan ada materi permainan tradisional. Nah, permainan tradisional ini seperti contoh bermain galasin atau gala asin atau gobag atau gobak sodor. Nah, kalau di Bali istilahnya main selodor namanya, main selodor. Itu zaman dulu. Kalau sekarang diistilahkan gobak sodor. Nah, kalau di India namanya main kabadi ya. Kabadi ini termasuk hampir sama dia langkah geraknya itu. Cuma beda namanya ya. Namun di Indonesia kita disilakan dengan gobak sodor atau galasin. Permainan gobak sodor atau galasin adalah mengajarkan kebersamaan. Nah, ini di sini harus kita kompak, kerjasamanya kuat ya. Agar kita bisa melewati penjaga dan bisa kita lepas dari penjagaan tersebut sehingga kita mencapai garis finish ya. Nah, cara bermainnya seperti ini. Nah, ini gambarnya. Nah, ini contoh. Hampir sama dia seperti main kabadi di India ya. Ya, anak-anak kan sering lihat di film kartun Sipa ya, ada kabadi ya. Tuh ya. Makanya anak-anak nonton televisi ambil hikmahnya, oh sama seperti di materi tematik itu ya. Jadi anak-anak bandingkan materinya yang ada ya. Tuh. Nah, kita lanjut. Nah, kita kembali ke rambu lalu lintas. Nah, yuk patuhi lalu lintas. Mengapa kita harus patuh lalu lintas? Agar tidak terjadi kecelakaan ya. Jadi kita untuk mencari aman kita harus patuh dengan rambu-rambu lalu lintas, jangan melanggar. Karena semua manusia sering melanggar ya. Ya, pas lampu merah dilabrak aja gitu ya. Sebenarnya ini membahayakan semua orang dan membahayakan dirinya sendiri. Ya. Nah, seperti ini ya. Suatu saat ya, pada suatu hari polisi pun bergerak dia untuk menertibkan, mendisiplinkan pengguna jalan raya. Seperti contoh ada gambar di sini ya. Ada siswa SMA yang mau ke sekolah, dia menggunakan kendaraan bermotor, sepeda motor ya. Namun dia lupa ngikat tali helmnya sehingga diberhentikanlah oleh Pak polisi, disuruh agar talinya diikatkan kembali ya, biar kuat. Mengapa kita harus pakai helm? Untuk melindungi kepala dari
kecelakaan ataupun melindungi kepala dari angin, panas, itu semua ada gunanya ya. Apa yang kita pakai dalam berkendaraan semua ada gunanya. Namun orang-orang semua sering melenceng ya. Sering membodohi dirinya sendiri. Ngapain pakai helm? Enak enggak pakai helm? Gampang itu ya. Padahal dia bahaya. Satu, kepalanya kepanasan matahari kalau dia enggak pakai helm. Dua, kepalanya terus diembus ke angin bisa pusing kepalanya. Tiga, kalau jatuh dia bisa pecah kepalanya. Itu ya. Maka pakailah helm pada saat kita berkendaraan. Begitu juga mobil ya. Pada saat kita naik mobil itu harus pakai sabuk pengaman itu ya. Ya nanti kalau anak punya mobil diajak jalan-jalan sama bapaknya, peringati bapaknya, Pak, pakai sabuk pengaman Pak biar aman. Ya itu ya. Kita lanjut. Nah, di sini juga kita lihat, Bapak ambil gambarnya dari internet ini. Para superhero kita pun belajar mendisiplinkan pengguna jalan. Nah, ini ada superhero Spiderman ya. Jadi mengajak kita disiplin berlalu lintas. Ada Dewa Thor, ada Kapten Amerika, ada Iron Man ini. Ini mengajak kita harus disiplin berlalu lintas ya. Ini merupakan program anak-anak biar dia sadar dengan berlalu lintas ya. Nah, ini program ini didukung sekali oleh Pak Polisi ini. Karena sehingga anak dengan melihat superhero dia disiplin berlalu lintas, dia juga ingin berdisiplin lalu lintas ya. Nah, kita kembali. Nah, selain rambu-rambu lalu lintas tadi, kita juga akan melihat rambu-rambu lalu lintas yang lain. Nah, di sini ada rambu lalu lintas, ada lingkaran, ada gambar becak. Ini gambar becak ya. Nah, ini dilarang masuk kalau ada coretannya. Ini gerobak, ada yang bawa dorongan, ini dilarang ya. Ini banyak artinya ya. Silakan dicari di internet lebih lanjut. Nih Pak tugaskan cari rambu lalu lintas lainnya ya. Ini banyak sekali nih ya. Nanti kalau anak ingin jadi polisi harus hafal ini ya, rambu-rambu lalu lintasnya ya. Tuh, lanjut. Dalam materi tema 8 Pelajar Muda karena subtema 3 Aku Suka Bertualang, kita akan belajar membaca data pada diagram batang. Nah, seperti tadi Pak sudah jelaskan ya. Yang tadi ketuntasan belajar. Nah, sekarang kita belajar berat badan dan banyak siswa. Nah, coba Anda baca sekarang. Lihat gambarnya, perhatikan gambarnya aja Pak, perhatikan gambarnya. Anak-anak yang beratnya 40 kg, berapa banyak siswa yang ada? Coba lihat. Ini 40 kg ya. Ada batang merah nih. Nah, batang merah ini menunjukkan angka berapa banyak siswanya? Ya, 3 orang. Ini ya. Jadi anak-anak yang 40 kg ada 3 orang siswa. Nah, kemudian yang beratnya 42,5 kg berapa orang siswa? Kita lihat. Nah, lihat gambarnya batang merahnya. Kemana dia sampai tinggi berapa dia mencapai angkanya? Ya, dari banyak siswa. Itu ada 5 ya. Itu caranya membaca diagram batang ya. Kemudian yang beratnya 45 kg berapa orang siswa? Coba lihat gambarnya. Nah, ikuti batangnya merah ini sampai angka berapa ditunjuk dia. Oh, berarti ya sampai angka 10 ya. Nah, coba lihat lagi. Yang beratnya 47,5 kg. Batangnya menunjukkan angka berapa? Terus naik ya. Sampai naik sekali ini, paling tertinggi nih. Ya, ikuti garisnya. Ya, terus. Berarti 14 orang. Nah, yang 50. Nah, yang 50 yang paling berat ini. Berapa orang siswanya nih? Coba lihat. Seret. Tarik garis lurus. Seret. Ya, ada 6 orang. Nah, itulah caranya membaca data pada diagram batang. Boleh anak-anak coba di rumah lagi ya. Lebih lanjut. Karena
pelajaran yang Bapak jelaskan mungkin singkat, namun bisa diikuti. Ya, moga-moga bisa diikuti. Kalau belum konsentrasi tadi, bisa diulang videonya, diputar lagi ya. Ya, atau download aja di YouTube ada tuh ya. Ya, kita lanjut. Bagaimana cara membaca data diagram lingkaran? Hampir sama ya. Nah, jadi siswa yang 40 kg berapa orang? Sekitar 10% ya. Siswa yang 41 kg beratnya berapa persen? 20%. Siswa yang beratnya 44 kg ada 15%. Siswa yang 43 kg berapa persen banyaknya? 30%. Nah, ini 42 kg berapa persen? Ya, ini bisa dicari, ada rumusnya. Nah, rumus-rumus ini ada di kelas yang lebih tinggi, yaitu di kelas 5. Nah, ini Bapak tangguhkan dulu ya, Bapak pending. Nah, jadi nanti ada rumusnya di kelas 5 ya. Kita lanjut. Nah, kita akan belajar tentang sikap-sikap yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di rumah. Nah, di rumah atau di lingkungan keluarga. Apa saja contohnya? Contoh sikap-sikap yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita baca ya. Di dalam keluarga, sebagai unsur terkecil dari masyarakat, terjadi pergaulan yang akrab dan dinamis sehingga kebutuhan dan kerukunan keluarga dapat terwujud. Nah, dalam keluarga kita harus akrab ya. Jadi anak dan ibu akrab, anak dan bapak juga akrab, dan semua keluarga akrab. Tidak boleh memuian, tidak boleh saling benci ya. Itu ya. Namun dalam sebuah keluarga pasti ada pertengkaran, namun pertengkarannya hanya sementara ya. Jadi bisa saling memaafkan kembali. Yang salah kita harus minta maaf, yang benar harus memaafkan ya. Ya. Jadi yang salah harus mengikuti yang benar ya. Contoh seperti seorang bapak, kalau memang benar dia menyuruh anak membaca, baca bukunya, karena dengan baca buku pasti anak-anak akan pintar di kemudian hari. Memang sekarang tidak pintar karena belum membaca. Coba kalau terus membaca pasti pintar itu. Ya. Kemudian ada beberapa sikap perilaku yang perlu dikembangkan dalam keluarga, yaitu kita harus utuh. Jadi artinya bersatu ya. Kemudian saling mencintai sama keluarga ya. Jadi kita saling mencintai, saling mengasihi ya. Jadi kalau kakaknya sakit, adiknya juga membantu dia belajar, membantu dia apa itu yang memang sulit dilaksanakan, dibantu dia ya. Ya. Kalau ada jajan banyak juga boleh dibantu. Kalau adiknya sakit tidak boleh makan jajak, kakaknya boleh membantu makan jajak. Biar jajaknya habis, adiknya bisa sembuh. Kalau jajannya masih, karena adiknya sering makan jajak bisa panas dalam ya sariawannya. Kakaknya juga boleh membantu makan jajaknya. Saling mencintai sesamanya dan melaksanakan kewajibannya di rumah. Kalau anak apa kewajibannya? Ya kewajibannya membersihkan rumah, membuat rumah dibersih. Gimana caranya? Ya luangkan waktu bersih, menyapu, mengepel, itu ya. Ya kalau orang tuanya sibuk, bantu dia. Ya. Jangan anak lain-lain itu santai, main game aja, gimana bisa bantu keluarga. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepuk selera, artinya nah yang namanya tenggang rasa dalam keluarga ada ya. Contoh, kalau kakaknya sedang belajar jangan diganggu. Gimana caranya tidak mengganggu kakak belajar? Ikut belajar, baca bukunya. Adanya juga kalau sedang belajar jangan mengganggu, kakaknya juga ikut belajar juga ya. Tuh ya, jangan saling mengganggu. Dan tidak boleh memaksakan kehendak pada adik-adiknya atau orang lainnya. Ya. Dan dalam keluarga pun harus terbuka. Artinya terbuka ini artinya ada kesulitan, kita harus tanyakan pada orang tuanya gimana solusinya ya. Jangan diam, jangan berengut,
jangan kunci pintu, bahaya nanti setan lewat bunuh diri dia, ya. Jadi anak-anak harus di dalam keluarga harus terbuka apa kesulitannya belajar, ya. Nah, seperti contoh ada seorang anak yang sering main game. Nanti tanya sama bapaknya, Pak, gimana saya terus main game? Gimana caranya agar tidak main game? Ya, jadi orang tuanya membantu. Ya, apa mungkin dia dikasih pelajaran, kasih tugas itu, sehingga dia fokus pada pelajaran. Tidak mesti dia main game. Atau dengan kerasnya apinya disita itu. Kalau anak tidak mau belajar, apinya disita itu wajib orang tua menyita apinya. Ya, nanti setelah libur kasih apinya lagi, ya. Karena HP itu merupakan benda yang dapat membantu kita belajar, juga dapat menghancurkan kita, menghancurkan masa depan. Karena sering HP itu biar kecil di HP-nya, ya, dapat menghancurkan dunia loh. Nah, seperti contoh bom Bali dulu, ya, dari HP itu ditekan tombolnya sehingga ada bom yang meledak di hotel. Sama dengan HP. Karena HP banyak siswa yang kedoyanan main game sehingga pelajarannya hancur, ya, tidak bisa belajar dia. Akhirnya tidak naik kelas, tidak lulus itu, ya. Tapi HP pun bisa membantu belajar. Kalau sulit mencari jawaban, cari di Google. Nah, itu makanya sebuah benda ada baik buruknya kalau bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kalau memang kita susah mencari jawaban, kita klik internet, cari jawabannya. Kalau orang tua tidak mampu menjawab. Namun kalau memang kita ingin hiburan, ya barang 1 jam lah kita main game. Jangan 1 hari main game. Bisa biji matanya keluar itu, merah-merah. Ya kalau merah matanya masih bisa diobati pakai rutu atau pisin. Tapi kalau biji matanya keluar tuh karena terus memandang gamenya sampai melotot lalu keluar biji matanya, susah dah, nanti operasi lagi. Wih, lama prosesnya untuk bisa melihat, bisa buta itu nanti, tidak ada biji matanya nanti. Nah, ini contoh contoh gambar yang bisa mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu membersihkan rumah bersama-sama. Bapaknya menyedot debu di karpet, anaknya menyapu lantai, ibunya bersih-bersih di meja pakai kemoceng sapu bulu, ya. Itu contohnya. Nah, bagaimana mewujudkan sikap yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat. Banyak juga, ya. Hidup rukun, tidak saling mencaci maki, menghargai perbedaan, memberikan kesempatan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, banyak sekali, dan mengadakan bakti sosial atau gotong royong, menggunakan bahasa yang baik dan benar itu, ya. Nanti yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat, kita juga belajar menggunakan bahasa yang sesuai. Apa bahasa persatuan kita? Ya, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia lah kita pakai dalam bergaul. Nah, ada suku Madura yang berjualan di sini, jangan pakai bahasa Bali. Nanti nak nyambung dia. Nanti seperti contoh, ya, ada orang Bali mau beli daging ayam. Mas, cang beli besi apa nah? Nggak ngerti dia. Pakailah bahasa Indonesia. Mas, saya mau beli daging ayam. Itu. Dia ngerti dia. Ya, sehingga tidak terjadi salah paham, ya. Karena bahasa Indonesia sudah kita gunakan sebagai bahasa pemersatu, bahasa pergaulan, dan bahasa identitas bangsa, ya. Tuh. Kalau kita pergi ke Batak atau Kotoraja, kita pakai bahasa Indonesia, pasti dia ngerti. Jangan pakai bahasa Bali, nggak ngerti dia. Nanti salah paham, ya. Tuh, ya, biar tahu artinya perbedaan nanti. Anak merantau, satu saat anak merantau jadi polisi di daerah lain, gunakan bahasa Indonesia sehingga orang yang diajak bicara ngerti dia bahasa kita, ya. Apa maksud kita ngerti dia. Biar tidak terjadi salah paham. Karena terjadinya salah paham
akan menimbulkan keributan dan pertengkaran. Ini akan otomatis mengikis semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya. Jadi gunakanlah bahasa sesuai dengan kesepakatan kita ya. Nah, gimana contohnya? Nah, seperti contoh ya di masyarakat. Masyarakat ini. Nah, ini kita bergotong royong ya. Ada suku Bali, suku Jawa, suku Batak ini dalam suatu wilayah kota ini ya. Dia tidak memandang dari Batak, dari Bali, dari Jawa, dari Madura itu tetap dia bersih-bersih ya. Ada yang memungut sampah, ada yang membersihkan got ini ya. Ini namanya kerjasama gotong royong untuk mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tuh. Anak-anak pun juga bisa mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di kelas. Pokoknya anak punya teman yang agama Muslim, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Dalam suatu kelas, pas kita piket, kita bersih-bersih, kita harus kerjasama agar apa yang ditugaskan oleh Pak Guru harus selesai dia. Umpamanya kalau membersihkan kelas harus bersih dia. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang mengelap dinding itu, ada yang menghapus papan tulis itu biar bersih dan siap untuk belajar. Itu ya. Itu caranya mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Itu. Yang tadi kita semboyan Bhinneka di keluarga, kemudian di masyarakat. Nah, ya. Jadi ada dua ya. Nah, materi tema 8 subtema 3 aku suka bertualang. Juga kita akan belajar permainan jala ikan. Nah, jala ikan. Nah, pernah dengar permainan jala ikan? Nah, permainan jala ikan ini harus dilaksanakan di lapangan, tidak boleh di kelas. Nanti nabrak bangku sama papan nanti ya. Nah, di sini permainan jala ikan ini kita membentuk dua kelompok. Ada kelompok yang menjadi ikan, ada yang menjadi jaring atau jala ya. Jala sama dengan jaring. Ya. Jadi 4 orang jadi jala, yang lainnya jadi ikan. Otomatis ya. Nanti jala ini bergerak dia. Istilahnya bergerak mencari ikan. Kalau ikan yang sudah ditangkap, otomatis dia menjadi jala, penyambung jala dia. Sehingga akhirnya semua ikan dapat ditangkap, jala pun besar dia, ya. Itu permainannya ya. Nah, bisa dalam gambar ya. Nah, ada gambar seperti ini ya. Nah, ini ada yang menjadi jala, ada yang menjadi ikannya. Nah, kalau ikannya mendapat satu tangkapan, nanti yang ditangkap itu otomatis dia masuk menjadi jala dia, menyambung jala, sehingga otomatis pelan-pelan jala itu akan berkembang, membesar dia jalanya ya. Nah, setelah semua ikan habis dimasuk ke jala atau jaring, nanti selesailah permainan tersebut. Nah, ini anak bapak ini sedang molor ya. Nah, ini contohnya. Tadi kan gambar Pak berikan. Ini gambarnya. Ini contohnya ada orang sedang bermain jala ikan ya. Ya, Pak gurunya pun ikut jadi jala dia. Karena dia memberikan petunjuk ya. Nah, jadi anak-anak yang jadi ikan tidak boleh diam dia, harus lari dia. Nah, dalam larinya ikan ini, jadi otomatis otot tubuhnya bergerak. Jadi olahraga dia. Yang jadi jala pun dia lari mengejar si ikan untuk ditangkap dia. Ya, jadi otomatis dalam permainan jala ikan ini kita olahraga juga ya. Olahraga lari ya. Lari di sekitar lapangan saja ya. Itu ya. Itu permainan jala ikan. Nah, kita kembali ke materi rambu ya. Rambu-rambu lalu lintas terdiri dari rambu-rambu, rambu perintah, rambu peringatan, dan rambu larangan. Nah, mari kita mengenal rambu petunjuk. Nah, jadi rambu lalu lintas itu sama dengan rambu penunjuk. Rambu-rambu lalu lintas sama dengan rambu-rambu petunjuk. Nah, apa itu petunjuk? Ya, jadi rambu petunjuk adalah ya ada rambu petunjuk arah.
Rambu penunjuk arah lah rambu-rambu yang menunjukkan larangan, peringatan, dan perintah. Itu contohnya ya. Jadi rambu penunjuk arah adalah rambu-rambu dalam kita bepergian. Rambu-rambu dapat dibagi menjadi 4. Ya. Jadi rambu-rambu dapat dibagi menjadi 4. Rambu-rambu penunjuk arah menjadi 4 ya. Rambu peringatan adalah rambu yang menunjukkan peringatan kemungkinan adanya bahaya atau tempat berbahaya. Jadi rambu peringatan, rambu yang menunjukkan kemungkinan ada bahaya. Bahaya ya. Nah, di sini rambu peringatan ini memberikan petunjuk agar kita waspada dalam menggunakan jalan. Contoh di sini ya. Nah, contoh rambu peringatan ya. Bapak ambilkan contohnya dulu. Rambu peringatan. Nah, ini rambu peringatan ya. Ini rambu peringatan. Ini rambu perintah tadi ya. Rambu peringatan. Nah, seperti tadi udah ini ya. Buat salah klik tadi. Rambu peringatan. Nah, ini rambu peringatan atau larangan ya. Nah, seperti contoh sini ya. Ada rambu lingkaran berbentuk lingkaran, ada tulisan P. Itu rambu peringatan larangan, tidak boleh parkir di sini. Kalau ada yang parkir di sini pasti akan ditilang oleh Pak Polisi ya. Tuh. Rambu peringatan, ini rambu peringatan dah. Kemudian ada rambu larangan, bersama juga ya. Rambu larangan. Bapak ini ya materinya. Rambu larangan itu rambu yang menunjukkan peringatan larangan. Ya, dilarang masuk, dilarang berhenti, dilarang parkir. Yang tadi itu gambarnya ya. Ini ya. Rambu larangan atau peringatan. Ada rambu petunjuk arah. Nah, ini namanya rambu petunjuk arah. Yang tadi ya. Nah, ini contohnya. Ada ini yang di sini ya. Di dalam kotak ini rambu penunjuk arah. Yang menunjukkan arah yang kita inginkan ya. Ada arah ke Surabaya Malang. Ini lurus. Kalau arah alon-alon Pemda, apa tuh? Alon-alon Pemda. Nah, di sana kita berbelok, belok kiri ya. Ya. Kalau belok kanan dilarang di sini. Nah, di sini dilarang belok kanan, ini dilarang. Ini peringatan dilarang belok kanan. Nah, belok kiri boleh. Nah, ini ada tanda belok kiri ya. Tuh ya. Larangan tadi nomor apa deh? Larangan atau peringatan, rambu penunjuk arah. Nah ya, ini rambu larangan. Nah, kalau rambu perintah ada penunjuk ini ya. Yang tadi mana nih rambunya tadi? Kok nggak ada tadi? Mana kok hilang? Pak ulang ya, ini materinya masih kacau ini. Nah, jadi kita belajar mengenal rambu petunjuk ya. Bapak ulang lagi ini. Materi tadi kacau ya tadi ya. Ini slide-nya berubah ya. Karena salah sentuh, berubah dia. Salah pencet tombol ya. Kita ulang lagi ya. Mengenal rambu petunjuk. Nah, ada yang pertama rambu petunjuk arah. Rambu yang menunjukkan arah mata angin. Ya, nih.
Kalau di sini ada rambu, ini ada rambu penunjuk arah mata angin. Nah ya, Nana harus hafal nih. Mana utara, mana timur, mana selatan, mana barat. Antara utara dan timur, apa namanya? Timur laut. Antara timur dengan selatan, apa namanya? Tenggara. Antara selatan dengan barat, apa namanya? Barat daya. Antara barat dan utara, apa namanya? Barat laut. Nah ini yang pertama ya. Jadi petunjuk arah ya. Petunjuk arah. Nah, yang kedua ada rambu larangan. Nah, seperti tadi Pak ulang lagi. Rambu larangan, rambu peringatan, larangan untuk masuk ya. Larang masuk, larang berhenti ya. Ini contohnya ya. Nah, yang tadi rambu petunjuk. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini gambar rambu petunjuk ya. Rambu petunjuk arah. Nah, ini arah ke Malang kemana? Arah ke alun-alun mana ya? Yang di sini tidak boleh ya. Udah belok. Ini namanya rambu petunjuk arah. Ya, Bapak perbaiki ini. Tadi materinya agak kacau ya, simpang siur karena belum tertata ini materinya Pak. Dalam slide ya. Bapak sekarang udah tata kembali. Jadi namanya rambu petunjuk. Nah, ini tadi penjelasan rambu penunjuk arah. Apa namanya rambu penunjuk arah? Itu rambu yang menunjukkan arah mata angin. Kita mau ke sana. Mau ke sana apa mau ke sini? Itu ya, ada ke utara, ada ke selatan, ada ke timur. Contoh rambu penunjuk arah ini ya. Ini contoh rambu petunjuk arah. Ya. Jadi kalau anak-anak melintas jalan raya, kalau ada garis lurus, kemudian kita lihat ada menuju kemana, seperti sini. Ada jalur Desa Kamasan. Nah, ini jalur Desa Kamasan. Kalau belok, jalur Galiran mungkin ya. Ini kan Pak ambil dari gambar di internet ya. Ini jalur kota Surabaya ya, lurus ya. Kemudian ada rambu larangan. Nah, tadi kan udah rambu peringatan, tidak boleh dilakukan. Dilarang masuk, dilarang berhenti, dilarang parkir. Ini contohnya rambu larangan ya. Ya. Rambu larangan. Nah, ini ada sini juga rambu penunjuk arah. Nah, ini ada garis-garis ini rambu penunjuk arah. Nah, sama dengan Bapak dulu ke Denpasar, pasti lihat sini. Ini Pak lihat arahnya ya. Jadi tidak tersesat ya. Kalau udah kita melihat penunjuk arah dan melihat rambu larangan. Nah, itu ya. Rambu larangan ya. Nah, ada rambu perintah. Nah, rambu perintah ini contohnya perintah untuk melakukan sesuatu. Contoh perintah belok kanan, perintah belok kiri. Nah, contohnya mana? Nah, ini rambu perintah. Kalau ada rambu seperti ini berarti ada perintah harus pelan-pelan karena melewati jalan yang berbelok atau banyak tikungan yang kita akan lalui. Sehingga kita harus waspada dan berhati-hati ya. Ya, kalau kita ini tidak dikasih rambu-rambu gini, kita ngebut nanti, nanti nabrak sana nabrak sini nanti ya. Sepeda motor hancur, mobil hancur ya. Ya. Nah, ini rambu-rambu penunjuk arah. Ini banyak sekali ya. Yang tadi Pak jelaskan, ini contoh-contoh penunjuk arah nih. Ada lurus kanan, lurus kiri, ada belok ya. Ada melingkar, ada serong ya. Ini banyak sekali. Kalau ada ini lagi, itu hati-hati ada pejalan kaki ini ya. Itu ya. Ini harus dibaca dulu. Ya. Silakan dibaca lebih lanjut. Kemudian lanjut dengan, nah ini arah-arah petunjuk tempat juga. Selain petunjuk arah mata angin juga ada arah petunjuk tempat. Contoh, jika anak melihat di jalan ada gambar begini, berarti anak-anak udah mendekati stasiun kereta api bisa, karena ini ada rel kereta api. Kalau anak melihat gambar seperti ini di jalan, berarti ada dekat dengan restoran atau rumah makan ya. Ini menunjukkan ada rumah makan. Kalau di sini Anda melihat di sini ada gambar seperti ini, ada kubah, ada bulan sabit, itu berarti ada masjid di wilayah ini ya. Tuh ya. Kemudian anak-anak lihat juga gambar sini, berarti kita akan melewati halte bis, tempat pemberhentian bis. Anak-anak juga melewati ada gambar telepon, rambu telepon, berarti di sini ada
telepon umum atau apa namanya, telegram ya, seperti itu contoh dia. Nah, selain itu ada juga rambu-rambu penunjuk tempat lain seperti ini loh. Ini tadi kuda. Nah, ini ada gambar sini, gambar bis yang di stop, berarti ada terminal sini. Ada terminal bis, ada. Jadi ini berarti kalau bis itu dilarang masuk, ini stop. Ya. Nah, ini Pak ulang lagi, ini tadi bukan terminal bis ya, berarti ini bis itu dilarang masuk. Mungkin ada jalan sempit di sini, tidak boleh masuk dia. Ya, jadi tidak boleh masuk. Jadi bis, ada gambar bis di sini di jalan ini, berarti jalan ini kecil, tidak boleh dilewati bis. Kalau ada gambar ini taksi, boleh melewat taksi di sini. Ya. Ini apa tuh? Gambar. Ini anak kecil tulisannya tidak bisa baca ya. Nah, ini rambu lintas apa ini? Nah. Oh, pada lewati aja, kenapa tidak bisa baca, gambarnya kecil sekali gambar tulisannya. Nah, ini dari gambar ini juga berarti anak-anak kalau lihat gambar ini berarti ada zebra cross. Apa namanya zebra cross? Tempat untuk menyeberang di jalan ya. Kemudian kalau ada ini P ini, berarti bisa parkir di sini. Parkir mobil, parkir apa bisa sini. Nah, kalau ini ada P, ada orang di kursi roda, jadi khusus untuk parkir kursi roda di sini ya. Ya. Ini banyak sekali ya. Kalau ini dekat pantai ya. Banyak sekali ini ya. Simbol-simbolnya ya. Anak-anak bisa cari di internet, diperbesar gambarnya sehingga bisa dilihat tulisannya ya. Ini udah lalu kecil tulisannya ya. Bapak udah tua ya. Matanya udah plus ini. Kalau jarak dekat agak susah membaca ya. Ya. Jadi mohon dimaklumi, mungkin penjelasan Bapak itu kurang lengkap dari gambar-gambar ini, mohon dimaklumi. Dan anak bisa cari rambu-rambu penunjuk tempat di internet ya, atau di kantor polisi boleh bertanya di sana. Kalau di kantor polisi pasti gambarnya lebih besar ya, bisa dibaca ya, kalau dalam bentuk buku dia ya, bisa dibaca, bisa tanyakan ya. Mungkin bapaknya yang jadi polisi pasti tahu ini ya, bisa menjelaskan. Siapa tahu nanti kalau memang ada waktu, udah clear ini, virus coronanya hilang, udah reda, tidak mewabah lagi virus coronanya, mungkin Bapak akan kerjasama dengan kantor kepolisian untuk menindaklanjuti tentang penjelasan petunjuk rambu lalu lintas khusus untuk SD 1 Kamasan ya. Jadi guru juga perlu kerjasama dengan polisi untuk memberikan ilmu mendidik dalam berlalu lintas, karena banyak rambu-rambu lalu lintas tidak diketahui oleh masyarakat ya, tidak diketahui oleh masyarakat. Karena rambu lalu lintas itu sering diabaikan ya, Kadang-kadang udah ada rambu lalu lintas, kadang pejalan kaki atau pengguna jalan sering bertanya ya, tanya di mana pelabuhannya, padahal udah ada rambu seperti ini. Berarti ini dekat pelabuhan. Ada gambar kapal laut, itu rambu lalu lintas. Ada gambar kereta api, udah dekat stasiun. Ada gambar kapal udara atau pesawat terbang, itu dekat bandara. Nah, ada gambar seperti ini banyak sering kali dilihat nih di jalan, itu dilarang buang sampah sembarangan itu. Ada amplop surat, itu dekat kantor pos itu banyak sekali. Nah, ini tempat truk mangkal ini ya, tuh ya. Kita lanjut. Ini juga udah tadi ya. Kalau ini tempat persinggahan, itu rumah sewa. Dan ini namanya dekat masjid, ini dekat gereja, ini dekat pura, ini dekat kuil ya, kerama Buddha ya, atau kelenteng. Ini dekat museum. Kalau ada gambar ini berarti ada museum di sekitar sana ya. Dan selanjutnya
Ya. Nah, kita dalam tema 8 subtema 3, aku suka petualang, kita akan belajar menceritakan gambar berseri. Nah, kita membuat cerita dari gambar-gambar seri yang ada, ya. Contoh ya. Coba Anda perhatikan. Di sini ada 4 gambar. Ada 4 gambar ya. Nah, anak-anak, kita belajar bercerita dari gambar. Kita bercerita berdasarkan gambar yang ada. Contoh. Gambar pertama. Ini contoh ya, gambar pertama. Pada suatu hari, si Ali karena kemarin dia nonton sepak bola sampai pagi dan acaranya bagus-bagus di televisi ya, terutama di Indosiar atau channel lainnya ya. Sehingga dia bergadang, saking asiknya dia nonton sepak bola pas itu Piala Dunia. Akhirnya sampai selesai itu acara sepak bolanya, baru dia tidur. Nah, tidurnya si Ali ini jam 3 pagi baru tidur ya. Ya, tidur. Akhirnya setelah ayam jantan berkokok matahari terbit, dia bangun kesiangan, sudah pukul 7 pagi. Akhirnya dia berteriak, "Waduh, aku lambat bangun. Aduh, aku bangun kesiangan. Waduh." Nah, berteriaklah sekencang-kencangnya si Ali ini sehingga membangunkan semua orang yang ada di sekitarnya. Dan bapaknya marah sekali. Karena bapaknya tidak tahu dan ibunya juga tidak tahu bahwa si Ali ini bergadang menonton sepak bola dunia sampai pagi ya. Ini namanya anak yang tidak disiplin, tidak disiplin waktu dia ya. Karena dia diberikan kepercayaan di kamarnya dikasih TV, tapi dia bergadang nonton TV, dia tidak menghiraukan kesehatannya sendiri. Kalau dia bergadang terus nanti dia akan sakit sendiri, dia itu tidak menghiraukan dirinya sendiri maupun menghiraukan orang lain. Terus sehingga banyak mengganggu keluarganya sendiri ya. Bapaknya mau tidur tidak bisa karena terus TV-nya berbunyi di sepak bola. Kakak juga adiknya tidak bisa tidur ya. Akhirnya ujung-ujungnya dia sendiri yang rugi ya. Dia lambat bangun kesiangan ya. Sehingga dia kemudian dia mau berangkat, akhirnya banyak buku yang ketinggalan. Sampai dia nyari-nyari bukunya. Karena dia kemarin malamnya tidak mempersiapkan buku-bukunya untuk besok belajar di sekolah. Sehingga dia bingung dia. Udah berpakaian rapi, berpakaian seragam, tapi tasnya kosong, tidak ada buku yang akan dibawa ke sekolah. Setelah ditemukan beberapa buku, akhirnya dia berangkat. Ini gambar ketiga, berangkat. Nah, pada saat dia berangkat di jalan dia lari, kayak dikejar setan, kayak dikejar anjing gila, dia lari sekuat-kuatnya. Tanpa disadari, di jalan itu ada kulit pisang. Nah, dia lari, kemudian pada saat lari di jalan, dia menginjak kulit pisang. Nah, jatuhlah dia, terjerembab dia. Sehingga dadanya sakit, tangannya sakit, kakinya juga sakit. Itu lecet-lecet dia, luka sama kakinya ya. Inilah ciri-ciri anak yang tidak disiplin waktu dia. Karena diberikan waktu belajar sampai jam 10 harus tidur, tapi dia bergadang sampai jam 3 pagi. Nah, inilah anak yang tidak disiplin waktu ya. Sebenarnya anak disiplin waktu ini bisa membahayakan dirinya sendiri ya, dan membahayakan orang lain. Ini untungnya anak ini tidak bawa sepeda motor. Kalau dia bawa sepeda motor ngebut lalu nabrak orang juga membahayakan orang lain juga. Ini untungnya tidak bawa sepeda motor anak ini. Ini yang jalan kaki, dia sendiri yang jadinya korban, jatuh dia menginjak kulit pisang ya. Jadi Bapak harapkan anak-anak disiplinlah waktu. Belajar disiplin waktu. Waktu tidur gunakan tidur, waktu belajar gunakan belajar. Waktu bermain gunakan bermain ya. Jangan satu hari digunakan bermain aja ya. Tuh. Nah, ini contoh lain lagi. Nah, ini gambar seri ini. Nah, ada 6 gambar, tadi ada 4 gambar. Nah, pada suatu hari Nenek Ijah ingin
Nenek Ijah ingin menemui cucunya. Dia berangkat ke kota naik bus. Nah, kemudian dia berjalan ya. Dia berjalan. Nah, ini gambar pertama dulu. Ini gambar berjalan. Akhirnya dia tersesat. Tidak tahu jalannya, dan menyeberang pun tidak bisa dia karena saking banyaknya mobilnya. Ya. Nah, jadi ini ibu ini sudah naik bus, sampailah di terminal. Nah, ini terminal ya. Saya ulang lagi, ini terminal. Kemudian dia karena dikatakan dekat rumahnya dengan terminal, dia berjalan. Namun dia tersesat dan tidak bisa menyeberang. Lalu Nenek Ijah ini ketemu dengan Wati. Nah, Wati yang periang dan gembira karena dia jadi pramuka ya. Watilah yang membantu menyeberangkan nenek itu ke jalan di sebelahnya ya. Menjalan ya. Dibantu sehingga sampai diantar pun ke rumahnya nenek itu agar bisa bertemu dengan keluarganya. Dalam perjalanan si nenek dan si Wati dan si Nenek Ijah ini ngobrol dia panjang lebar tentang pramuka, tentang kehidupan di desa, tentang kehidupan di kota juga ya. Dan cara kita hidup di kota ya. Karena saking asiknya dia ngobrol si nenek dan Nenek Ijah dan si Wati, sampailah di rumah keluarganya ya. Nah, sampai di rumah keluarganya senang dan keluarganya mengucapkan terima kasih kepada si Wati bahwa Nenek Ijah sudah sampai di rumah ya. Nah, jadi apapun bantuan dari teman, kita harus berterima kasih karena sudah membantu ya. Kalau memungkinkan kita berikan sekedarnya ya pada si Wati, karena udah capek dia ngantar nenek sampai di rumah, kasih minum lah, kita suruh mampir sebentar, kasih minum sehingga lelahnya hilang dan bisa kembali ke sekolahnya ya. Kasihan ini ya. Nah, itu mencirikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa memandang suku agama, si Wati ini agama Hindu, nah Nenek Ijah ini agama Muslim, dibantulah si Nenek Ijah ini sampai ke rumahnya ya. Jadi tidak membeda-bedakan. Jadi sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga ya. Nah, di dalam tema 8 Praja Muda Karana, sub tema 3 Aku Suka Bertualang, kita akan belajar mengenal budaya daerah. Nah, banyak sekali budaya daerah ya. Nah, budaya daerah ini lebih banyak anak-anak belajar di kelas 5 nanti ya. Bagaimana budaya yang ada di Indonesia. Contoh, rumah adat suku Toraja, gimana bentuknya? Rumah adat Bali, gimana bentuknya? Rumah adat suku Asmat di Ranjaya, gimana? Rumah adat Minangkabau, gimana ya? Jadi semua ada perbedaan dan semua adalah penduduk NKRI ya. Itu ya. Itu banyak ini. Ini kalau dijelaskan banyak sekali ini. Ya. Nah, keberagaman ini juga seperti ini ya. Oh, ini ada pakaian adatnya beda-beda ya. Rumah adatnya ya. Contoh Aceh, ini pakaiannya Jateng, ini Bali ini ya. Rumah adatnya juga beda juga ya. Berbeda-beda. Nah, ini lebih lanjut bisa dicari biarpun kita enggak menunggu sampai kelas 5, kelas 3 pun bisa ya. Anak-anak mengetahui, kita buka di Google aja. Di sana banyak sekali yang bisa anak belajar. Jadi anak udah punya HP, apalagi bapaknya kerja di pesiar, banyak uang, itu gampang beli paketan, gampang ya. Banyak bisa belajar dari internet. Nah, gunakanlah HP itu sebaik mungkin untuk mengisi dan menimba ilmu, untuk menambah wawasan kita sebagai siswa, sebagai anak manusia, sebagai anak yang ingin untuk maju, untuk mencapai masa depan apa yang dicita-citakan bisa tercapai ya. Jangan anak-anak tidak punya cita-cita, harus punya cita-cita agar sebagai cambuk untuk belajar lebih giat lagi.
Tuh ya. Nah, ini keberagaman budaya lagi. Nah, ini. Nah, sekedar ingin sepintas Pak berikan. Ini gambarnya banyak sekali ya. Banyak contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia yang anak-anak bisa cari di internet. Nah, ya. Jadi hanya itu materi tema 8 subtema 3 ini. Jadi akhir kata Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak, atas partisipasinya menonton video pembelajaran ini, atas partisipasinya mau belajar, atas partisipasinya mau mengejar cita-citanya setinggi langit, atas partisipasinya mau mengikuti petunjuk orang tuanya dan petunjuk gurunya, dan semuanya Bapak ucapkan terima kasih. Jaga diri baik-baik, banyak selalu berdoa, agar apa-apa yang anak-anak citakan bisa tercapai. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.